Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengunjungi kolam milik PT Timur Mandiri dan kita akan bertemu dengan Mbak Laras untuk bertanya-tanya seputar kolam sistem bioflok. Oke. Jadi ini guys kolamnya. Banyak sekali ya. Nah, itu Mbak Laras, kita akan bertemu dengan beliau. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Hari ini saya mau bertanya, Mbak, seputar apa itu bioflok. Oh iya. Kan saya pemula nih untuk pembudidaya, jadi saya mau tanya tentang apa itu sistem dari bioflok. Oh iya, jadi sistem bioflok adalah dimana kita menebar bakteri. Ya. Jadi nanti bakteri itu yang akan menguraikan fases atau kotoran menjadi pakan kembali. Jadi bioflok itu gumpalan-gumpalan kecil yang dimana di situ ada beberapa mikroorganisme yang melayang-layang. Jadi itu yang akan yang dimakan ikan sebagai pakan tambahan. Oh begitu ya Mbak. Berarti untuk konsumsi pakannya dia jadi begini, kalau untuk sistem bioflok itu 1 kilo daging menghabiskan pakan 1,05. Beda dengan full aerasi. Kalau full aerasi 1 kilo daging itu menghabiskan 1,5 kilo pakan. Oh begitu ya. Jadi lebih hemat yang bioflok. Di sini selain pakai sistem bioflok, pakai sistem apa lagi Mbak? Oh, di sini ada beberapa ya. Jadi memang di sini kita melakukan perbandingan. Di sini ada sistem bioflok, full aerasi, dan konvensional juga. Bisa dilihat di situ. Iya. Nah, berarti ada 3 ya? Iya, ada 3. Oke, untuk perkembangan ikannya ini lebih cepat mana Mbak? Sistem bioflok, konvensional, apa yang full aerasi? Tentunya untuk budidaya itu dengan sistem apa aja pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau yang bioflok ini tentunya lebih hemat pakan. Kalau untuk cepatnya ya lebih cepat yang full aerasi, karena full aerasi itu memang kita sengaja kita kasih makan terus. Jadi di situ oksigennya tercukupi, dan kalau ikan itu kan kalau semakin banyak oksigennya dia akan sering melakukan pergerakan, lebih sering bergerak, maka dia akan sering cepat lapar. Maka di situ kita manfaatkan terus, selagi dia mau makan kita kasih terus. Berarti pakannya akan lebih habis ya Mbak? Konsumsi pakannya berarti lebih banyak? Lebih banyak yang full aerasi. Yang full aerasi? Iya, beda. Jadi kalau misalkan yang bioflok ini keuntungannya sangat banyak ya. Selain pakan, dia juga menghemat air. Kalau full aerasi kita harus sering kontrol airnya dan sering melakukan pergantian air. Itu yang full aerasi. Apalagi yang konvensional. Kalau konvensional itu daripada tebarnya aja itu udah bisa kelihatan. Karena kan kalau konvensional itu tanpa bantuan oksigen ya. Iya. Kalau misalkan yang full aerasi atau bioflok ini bisa tebar 100 sampai 150 per meternya, sedangkan yang konvensional hanya 30 per meternya. Selain ada keuntungannya, pastikan setiap budidaya itu ada kekurangannya Mbak. Nah untuk sistem bioflok ini kekurangannya apa aja Mbak? Iya benar sekali. Kalau untuk sistem bioflok ini kekurangannya salah satunya pasti karena listrik ya. Oh, kenapa kok listriknya ini? Karena listriknya harus hidup 24 jam. Oh iya. Selain itu kita harus sering memperhatikan airnya, gumpalan padatnya vlog tersebut. Harus sering kontrol. Nah ini gelembung-gelembung tujuannya untuk apa Mbak? Ini tujuannya ada 2 ya. Kalau untuk
Ini sebagai oksigen dan sebagai pengaduk. Oh, Ini iya. adalah oksigen. Di sini ada batu aerasi. Oh, ini. Iya. Jadi ada dua fungsi, sebagai oksigen dan sebagai pengaduk. Jadi bakterinya itu kalau misalkan oksigen itu mati, Iya. maka perlu dilakukan penanganan khusus. Salah satunya ya kalau misalkan kayak matinya dari pagi ya berarti jangan dikasih makan. Airnya kalau yang bioflok nggak usah dikurangin airnya, tetap begitu kan. Lebih baiknya kalau dengan sistem bioflok ini kita menggunakan genset, karena kan harus hidup 24 jam. Kalau matinya hanya 30 menit ya nggak apa-apa, takutnya kan 1 jam atau 2 jam lebih. Sedangkan bakteri itu kalau misalkan udah 2 jam itu bakterinya udah mati. Oke, oke. Nah, kalau untuk yang full aerasi, Mbak, apakah boleh oksigennya itu, suplai oksigennya berhenti gitu? Oh, kalau yang full aerasi ya enggak, apalagi kalau misalkan kita melakukan tebar padat ya. Iya. Kalau misalkan tebar padat itu ya nggak boleh mati, Mas. Oh, iya. Iya, karena kalau yang konvensional itu kan kalau misalkan nggak ada oksigen yang kita tebar kan hanya 30, sedangkan menggunakan oksigen itu sampai 100. Dan Mas perkirakan aja kalau misalkan oksigennya mati, maka itu akan mengganggu Oke. stres nanti ikan. Aeratornya nggak kelihatan. Iya, ini aerator kita menggunakan LP100 ya ini. Jadi LP100 ini untuk 2 kolam. Untuk 2 kolam. Iya, jadi diameter 3 itu kan kebutuhan oksigennya itu 70 liter per menitnya, karena ini kan 7 kubik ya. Diameter 3 itu 7 kubik. Jadi LP100 itu karena kekuatannya 140 liter per menitnya, maka untuk diameter 3 itu bisa 2 kolam. Iya, iya. Oke, Mbak, untuk pembudidaya pemula seperti saya ini, hal yang harus diperhatikan dalam budidaya nilai sistem bioflok ini apa aja, Mbak? Oh, tentunya ada beberapa ya. Salah satunya itu adalah pengontrolan airnya. Jadi dilihat kalau misalkan airnya vlognya itu terlalu padat, Iya. maka dalam 1 hari itu nggak usah dikasih makan, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Makanya itu kan sistem bioflok ini kan menghemat pakan. Jadi ketika vlognya padat, 1 hari itu nggak usah dikasih makan, nggak apa-apa. Kalau iya. misalkan masih terlalu padat lagi, dibuangin airnya aja. Biasanya kami melakukan pembuangan air cukup sejengkal aja. Habis itu tambah air baru. Nah, kalau tidak dibuang itu apakah ada efeknya, Mbak? Vlog yang terlalu tebal gitu. Oh iya, kalau misalkan terlalu banyak vlognya itu maka akan memperhambat pertumbuhan ikan. Oh, justru malah memperhambat ya? Iya, jika terlalu banyak. Oh, iya. Setelah itu yang harus diperhatikan lagi ada oksigennya ya. Jadi oksigennya memang tidak boleh mati. Apalagi kalau misalkan di formulasi ya, seperti kan ada probiotik yang kita tebar ya. Iya. Itu harus memang tahu dulu berapa takaran yang harus kita kasih. Selain itu, Mbak, selain 2 tadi, oksigen, vlog air biasanya untuk pemula itu aja dulu. oh itu aja Iya, ya? yang paling penting adalah oksigen dan tahu kalau misalkan vlog itu padat. Jadi di airnya.
Ini yang kemarin datang dari ukuran 23. Alhamdulillah sekarang udah ukuran 10 ya, 10-12. Ini termasuk budidaya dengan sistem konvensional. Oh iya, seperti ini ya. Jadi tidak ada bantuan oksigen. Kalau untuk sistem kolamnya udah yang intensif ya. Kalau untuk sistem kolamnya. Nah, di kolam ini nih ikannya tebar ukuran berapa Mbak awalnya? Oh, kalau ini ukuran kecil ya, ukuran 79 dulunya. Untuk makannya nih, satu hari bisa menghabiskan berapa kilo Mbak? Ini sudah berapa bulan Mbak untuk yang ini udah 3 bulan. 3 bulan. Dan ukurannya ikan yang sekarang alhamdulillah udah segini ya, kayak gini. Jadi itu tadi ya pembahasan seputar apa itu kolam dengan sistem bioflok. Nah, untuk video kali ini cukup segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Sahabat TMA, dan tunggu update video selanjutnya.